Hai, Shalom, hai Josa, kembali lagi saat teduh bersama Vea. Hari ini sebenarnya agak takut gak keburu gitu karena teman-teman aku lagi pada jajan nih, jadi aku langsung buat video. Dan aku akan membahas tentang Yosua 1 ayat 1 sampai 9 tentang rasa semangat yang harusnya kita miliki. Aku bahas ini karena aku ngerasa aku lagi gak semangat aja gitu. Tapi sebelum itu kita baca Mazmur 91 terlebih dahulu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan melindung. Pastiannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang kafir. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan terlangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Oke, Mak, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga aku dan Jos masih bisa saat teduh hari ini. Kami meminta maaf karena kemarin kita nggak sempat untuk saat teduh bersama Tuhan. Semoga kiranya Engkau memberkati saat teduh kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Izinkan kami untuk saat teduh agar apa yang kami baca menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan. Ampuni kesalahan kami ingin saat teduh dengan hati yang tenang, damai, dan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita baca dulu Yosua 1 sampai 9 ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini engkau dari seluruh bangsa ini. Aku mau langsung ke ayat yang aku mau aja deh ya. Nih, ayat yang ke-6. Ayat ke-5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepadamu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa katakan kita Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut hati dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Aku udah tulis kesimpulannya di sini karena aku harus tetap baca gitu. Yang pertama tuh tugas dan tantangan baru. Yosua menghadapi tanggung jawab setelah kematian Musa, tetapi Tuhan langsung memberikan perintah dan perjanjian penyertaan. Apa sih perintahnya? Perintahnya agar Yosua tuh tetap semangat, tetap teguhkan hatinya dalam firman-firman Tuhan, dan dia agar tetap menyebarkan dan memperkatakan tentang kitab-kitab Taurat ini, agar dia tetap berhati-hati dalam bicara, dalam perilaku yang dia lakukan. Yang kedua, janji penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji untuk menyertai Yosua dan memberikan kekuatan dan semangat untuk menghadapi tantangan. Itu ada pada ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu di situ Tuhan Yesus berjanji jika dia tidak akan meninggalkan Yosua sama sekali sedikit pun, karena dia percaya, karena dia memberikan sebentar pegel. Karena di situ Yosua disuruh juga untuk
tetap percaya dan teguhkan hatinya Yosua dan tetap semangat untuk terus berjalan, terus memperkatakan Alkitab, memperkatakan kitab Taurat. Agar Yosua tuh tetap merenungkan apa isi Alkitab ini, apa isi kitab Taurat itu dalam siang dan malam, supaya dia tetap bertindak hati-hati agar sesuai dengan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Ini bisa dikeluarin. Nah, agar Yosua tuh bisa tetap mengikuti dan menuruti apa yang Tuhan tulis di dalam firman-Nya, apa yang memang harus dilakukan oleh Yosua, sehingga dia memberikan sampai 3 kali dia memberikan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, agar Yosua makin semangat. Yang ketiga, perintah untuk kuat dan teguh. Itu dari ayat 6, 7 sampai 9, 6, 7 dan 9. Itu sampai 3 kali Tuhan mengatakan kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, agar Yosua tuh tetap memiliki rasa semangat. Terus kunci keberhasilan, kekuatan pada firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam adalah kunci keberhasilan dan semangat. Di situ dikasih tahu jika kita mau mencapai sesuatu, mau dapetin sesuatu, mau berhasil, seperti yang aku jelasin kemarin-kemarin, kita kan harus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Sehingga kita harus merenungkan apa isi Alkitab ini, sehingga kita bukan cuma baca kayak baca doang gitu loh, enggak. Kita harus merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan ke kita, kayak misalnya nih tentang pasangan beda agama, jangan siang, jangan yang terang, jangan sama yang gelap. Nah itu kita harus merenungkan apa sih maksud dari ini, dan kita harus bisa menerapkan agar kita nggak melanggar apa yang udah Tuhan perintahkan. Gimana sih cara penerapannya? Yang pertama, mengakui ketakutan. Kita harus ngaku kalau kita tuh takut akan hal ini, kita nggak bisa akan hal ini, kita serahkan kayak Tuhan, gimana aku harus apa, dan kita harus mulai baca Alkitab, karena nanti Tuhan akan menyampaikan itu sendiri ke kita. Atau kamu punya ketakutan kamu sendiri, kamu bisa tulis di chat aku. Terus menggantikan rasa takut dengan iman. Mana tadi? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu tuh kayak biar kita nggak ngerasa takut, bahwa kita tuh selama ini Tuhan tuh selalu menyertai kita dalam hidup kita. Dia nggak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kemanapun kita pergi dia nggak akan meninggalkan. Dia selalu bersama-sama kita. Ada Roh Kudus di dalam kita, dan jiwa kita selalu kuat karena Dia. Kita nggak boleh sombong kalau kita misalnya kita bisa menyelesaikan itu sendiri. No, kita tetap butuh Dia, kita selalu butuh Dia. Maupun kita bilang aku bisa sendiri, aku bisa nih ngelakuin ini, keren gak sih aku? No, kita nggak keren sendiri. Tuhan kita jauh lebih keren, karena Tuhan yang melakukan ini, Tuhan yang mengizinkan kita untuk melakukan ini, karena Tuhan kita bisa. Terus tentukan tindakan kecil hari ini. Jadi kita harus tentuin dulu nih, kita hari ini tuh mau ngelakuin apa. Kalau kita mau gapai ini, kita harus ngelakuin apa dulu hari ini. Kayak misal besok mau dapat nilai 100, hari ini mau belajar, besok mau dapat biceps. Kita jadi harus bisa nge-gym dulu, olahraga dulu hari ini. Dan itu nggak langsung instan bisa, harus ada prosesnya yang mungkin itu bisa bikin jatuh bangun. Terus kalau yang harus dilakukan juga harus mengidentifikasi sumber masalah tuh. Kalau kita mau semangat, kita harus identifikasi dulu apa yang kita takutin, apa yang kita permasalahin selama ini, sehingga kita nggak punya rasa semangat itu. Terus yang kedua, evaluasi pikiran negatif yang kita tuh mikir pasti kita bakal gagal nanti ya. Kita harus berani buat ngaku kalau kita nggak bisa, tapi kita harus punya pikiran juga kalau nantinya kita bisa. Walaupun dalam doa kita bilang kita nggak bisa, tapi kita nantinya pasti bakal bisa gitu. Jadi kita harus membuang-buang juga pikiran negatif, karena nantinya kita bakal harus melakukan hal yang positif. Yang ketiga, tentukan tujuan yang benar-benar harus yang kita lakuin gitu loh. Kita tuh harus mau gapai apa. Kayak aku mau gapai aku tinggal di Bandung, aku harus semangat banget buat tinggal di Bandung.
Terus 4, fokus pada proses, harus konsisten. Kita harus udah gak usah mikirin nantinya gimana, kita fokus aja sama usaha kita selama ini. Kita harus tetap semangat lakuin sampai kita gapai apa yang kita mau. Pokoknya harus fokus sama proses. Kita harus lakuin satu proses yang bener-bener kita tuju gitu lah, bukan harus punya banyak harus fokus ke banyak hal, harus fokus ke satu hal aja. Terus jangan bandingkan diri dengan orang lain, karena kita tuh kadang bandingin sama hasil orang lain, padahal kayak kita nganggep ini orang jago banget, ini orang keren banget, kayak kok bisa sih dia dapat ini tapi aku nggak bisa. No, kita tuh cuma tahu hasilnya dia, kita nggak tahu gimana prosesnya dia. Dan orang lain pasti nggak akan tahu prosesnya kita tuh bisa sampai saat ini tuh gimana. Jadi kita harus percaya kalau misalnya ada prosesnya dia sendiri yang nggak kita tahu, mungkin itu jauh lebih sulit, karena nggak mungkin dia instan dapetin hal itu. Jadi kita nggak boleh bandingin diri sendiri dengan orang lain, karena proses orang itu beda-beda dan nggak mungkin dia dapetin hal dengan instan gitu. Terus yang keenam, istirahat. Kita walaupun harus semangat, tapi kita harus kasih jeda, kasih waktu untuk kita punya waktu untuk kita istirahat, untuk hati kita tenang gitu loh. Jadi jangan terlalu memaksakan agar selesai hari ini juga, ada hari esok, kerjain hari esok. Tapi kalau bisa ya selesain hari ini, kalau memang udah harus hari ini. Karena ada yang dibilang masalah hari ini, kesenangan hari ini, cukup hari ini, besok ada bagiannya sendiri gitu loh. Besok ada tugasnya sendiri. Tapi tetap kalau misalnya udah ngerasa capek, itu gak usah harus diselesain hari itu juga kalian, karena masih ada waktu lain. Tapi jangan sampai kalian kayak gak fokus lagi pada proses, jadi kayak menyepelekan hal itu. Harus tetap dilanjutin gitu loh. Terus yang ketujuh, caranya adalah cari dukungan orang lain. Karena kita jujur, aku sendiri butuh banget dukungan orang lain, butuh banget rangkulan orang lain biar aku tetap semangat buat ngelakuin hal yang menurut aku itu sulit buat aku lakuin. Jujur aku kayak butuh banget sekarang temen yang rajin belajar, karena aku pengen bener-bener dapat nilai yang oke gitu loh. Dan aku senang karena aku juga dapat dukungan dari kamu untuk saat teduh terus, dukungan dari kamu untuk baca pasal, untuk ngelakuin hal-hal yang positif seperti berenang kemarin. Aku senang bisa dapetin orang terdekat kayak kamu, sehingga aku kayak ngerasa aku punya dukungan gitu. Kamu adalah salah satu sumber dukungan aku. Terus perhatikan gratitude kayak perhatikan apa yang harus disyukurin. Kita harus syukurin dalam segala hal, kayak jadi kayak kita tuh harus semangat sambil disyukurin. Kayak misal nih, kita belum dapetin apa yang kita mau, kita harus tetap bilang puji Tuhan kita bisa, puji Tuhan aku bisa, puji Tuhan. Pokoknya kita harus tetap mengucap syukur atas segala hal yang udah kita lalui. Puji Tuhan aku bisa sampai sekarang, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus memegang aku, memegang tanganku agar aku terus melangkah, memegang kakiku dan menuntun aku dalam setiap langkahku gitu. Pokoknya kesimpulan dari ayat ini tuh bahwa Tuhan ngasih tahu sampai 3 kali di Yosua 1-9 bahwa kita harus tetap teguhkan hati. Pokoknya harus menyemangatkan hati kita, kuatkan dan teguhkan hati kita agar kita tuh tetap semangat bahwa Tuhan tuh menyertai kita. Kita tuh gak sendirian, kita tuh ada Tuhan yang menyertai kita. Jadi kita harus tetap percaya kalau misalnya apapun yang kita lakuin tuh ada campur tangan Tuhan. Dan aku tuh kayak bingung mau cerita apa lagi sih. Tapi aku berharap kamu yang sekarang yang cerita ya, karena aku seneng banget jujur dengerin cerita kamu. Aku kayak ngerasa aku penting gitu loh. Aku juga senang pas kamu ngirim Leni, kayak aku ngerasa kamu nganggap aku, kayak kamu nginget aku. Walaupun kata kamu enggak, oke, this fine. Dan menurut aku kamu orangnya care. Kayak yang kamu minjemin aku jaket itu, supaya itu care banget. Kamu udah bisa ngungkapin rasa peduli kamu. Aku bangga. Oke, kamu harus kesimpulannya udah ya? Nggak tahu. Kesimpulannya kamu harus kuatkan dan teguhkan hati kamu dan kamu harus yakin dan kamu harus percaya jika Tuhan menyertai kamu.
Dan kamu harus, kalau misalnya kamu lagi baca pasal, lagi baca kitab, kamu harus merenungkan itu. Jika kamu nggak tahu mau renunginnya gimana, apa yang dimaksud dari pasal tersebut, kamu bisa tanya aku, kamu bisa minta penjelasan dari aku, nanti aku voice note. Dan kamu harus percaya terus janji-janji Tuhan, dan kamu harus yakin kalau kamu punya masa depan. Kamu harus tentukan tujuan kamu, dan kamu harus yakin konsisten melakukan proses apa yang lagi kamu lakukan. Kayak kamu kan lagi saat teduh, kamu lagi rajin olahraga, kamu harus rajin lebih lagi olahraga, kamu harus lebih lagi untuk lari atau jalan. Dan kamu ngepap itu harus dikonsistenin. Dan ini hari terakhir kamu ngepap ya. Oke, baca Mazmur 91 dan kita masuk dalam doa. Dan doa tidur. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa menyelesaikan saat teduh kami hari ini. Semoga Engkau kiranya memberkati saat teduh kami, Tuhan. Izinkan kami menerapkan apa yang kami dapatkan tentang teguhkan dan kuatkan hati kami. Kami percaya Engkau selalu menyertai hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama ini. Kami bangga, kami mengucap syukur atas rencana-rencana-Mu, Tuhan. Kami percaya apa yang kami hadapi atas rancangan-rancangan indah-Mu, Tuhan. Kami akan terus melewati hari-hari dengan percaya kepada-Mu, Tuhan Yesus. Ampuni kesalahan kami dan kami mengampuni orang salah kepada kami, Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, Tuhan. Kami berdoa, kami dekati akan tidur, Tuhan. Berkatilah tidur kami tanpa kebangun di waktu yang tidak tepat, Tuhan. Bangunkan kami di waktu yang tepat, Tuhan. Tolong bangunkan kami di waktu yang tepat. Kiranya kami akan melewati hari esok dengan penuh sukacita, bahagiaan, dan damai sejahtera. Bangunkan kami dengan penuh kasih-Mu, Tuhan Yesus. Bantu kami, bimbing kami untuk melewati hari esok, Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya dan malapetaka dan kecelakaan, Tuhan. Dapatkan kami dari sukacita-Mu, Tuhan Yesus. Kami percaya jika kami mengucap syukur terus, Engkau akan terus bersama kami. Tapi kami yakin jika kami terpuruk pun, Engkau tetap bersama kami, karena Engkau tidak akan meninggalkan kami sekalipun. Kami percaya, kami bangga karena kami bisa tetap bersama-Mu, Yesus. Berikan apa yang menjadi bagian kami, Tuhan. Jauhkan kami dari kecurangan dan kesombongan, Tuhan. Ampuni kesombongan kami karena kami kadang mengandalkan diri kami sendiri, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala hal yang telah berlalu, atas hal yang akan kami lewati, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami minta apa yang menjadi bagian kami saja, Tuhan. Jangan berikan apa yang bukan menjadi bagian kami, Tuhan. Dan izinkan hal-hal bahagia, hal-hal apapun, dan kami percaya jika nantinya kami akan mendapatkan hal yang spesial itu atas campur tangan-Mu, Tuhan Yesus. Berkatilah kami, Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-Mu, Tuhan. Sembuhkan kami jika kami mengalami penyakit apapun, Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan teguhkanlah hati kami, Tuhan. Bantu kami untuk teguh dan kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, aku sudah berdoa dan aku berharap semoga kamu ngerti sama penjelasan aku. Aku minta maaf karena aku buru-buru, dan semoga apa yang aku jelasin dapat kamu pahamin. Aku minta maaf kalau misalnya bener-bener hari ini cepet-cepet gitu atau gimana. Soalnya aku lebih baik aku cepet-cepet daripada aku nggak ngejelasin apapun. Jika nantinya kamu akan mungkin bingung, aku bakal ngejelasin ulang versi voice note. Kamu bilang aja ke aku. Pokoknya kamu harus semangat, kamu harus punya orang yang menjadi dukungan, menjadi pendukung kamu gitu. Dan aku bakal jadi orang pendukung kamu, karena aku bakal dukung kamu setiap proses kamu. Aku bakal dukung kamu. Aku selalu bakal bangga sama kamu. Karena kayak aku udah nyaman gitu. Kayak nyamannya tuh kayak kamu bener-bener bisa jadi orang yang bener-bener care sama aku, yang bener-bener bisa ngingetin aku untuk hal-hal aku yang positif. Kayak terima kasih karena hal itu. Aku ngucapin terima kasih lagi. Aku gak mau nangis karena nantinya temen aku bakal kesini lagi, gak mungkin aku nangis, gak lucu dong. Nanti nangisnya pas sama kamu aja ya, pas kita lagi berdua ya. Mungkin nanti ada saatnya kita mungkin harus deep talk, kita cerita banyak. Kapan-kapan kita harus ke taman nih, kita harus cerita banyak di situ, terus saling ungkapin perasaan kayak rasa sedih, rasa capek, rasa kecewa, terlalu hati itu apalagi
Terus kamu harus punya tujuan nanti yang kamu gimana. Aku tahu kok kamu pengen ke Bandung, jadi kamu harus punya proses yang nggak boleh kamu tinggalkan sehari pun untuk mencapai Bandung itu. Terus apa lagi ya Josa? Dan kamu harus tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi sebelum kamu melakukan aktivitas kamu harus berdoa. Tapi aku selalu mendoakan setiap aktivitas kamu kok. Dan segitu aja. Aku bangga sama kamu, aku selalu dukung kamu Josa. Aku takut keceplosan. Oke, Tuhan Yesus memberkati Josa. Semangat terus. Shalom, bye bye. Sorry.